kasih Tuhan, haleluya. Ampuni segala kesalahan kami, ampuni segala dosa kami, supaya kami boleh layak untuk memuji nama-Mu. Pimpinlah ibadah sore hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semua pelayanan kami Engkau urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, serta jemaat kami juga kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Berikan kami roh sukacita untuk memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Haleluya, kita punya Tuhan yang raja-raja, sangat besar, sangat kuasa. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja.
nama di atas segala nama. Amen. Yesus kita luar biasa. Amen. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kami undang bangkit berdiri. Lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Kau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, amin.
Kami bersyukur buat kesempatan boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Dan kami yakini korban pujian kami sudah naik ke hadirat Tuhan, menjadi korban yang menyukakan hati-Mu. Saatnya tiba untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu, taruh kehendak-Mu untuk disampaikan, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kami membuka hati kami, Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat menangkap isi hati Tuhan lewat pemberitaan firman yang kami dengar. Dalam nama yang menjadi junjungan hidup kami, dalam nama yang ajaib yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa bersama-sama berkata amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita belajar tema Tuhan di tengah krisis. Ya. Sore hari ini kita akan membaca ayat yang sama dari Mika pasal yang ke-5 ayat 3 sampai ayat 4 bagian A saja. Mika pasal 5 ayat 3 sampai 4 bagian A saja. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Ya, pembicara yang pertama Pak Henok sudah menjelaskan Tuhan itu memberikan janjinya. Tuhan itu tetap memimpin, Tuhan itu memberi damai sejahtera. Kemudian kedua Pak Hengki sudah jelaskan ya, sejarahnya apa saja yang dialami oleh orang-orang oleh Mika ya, karena kejahatan yang dilakukan oleh para pemimpin. Kemudian kemarin kita sudah dengar juga dari Pak Epapras Joko ya. Nah, mungkin saya sedikit menambahkan saja. Mika disebut sebagai nabi pemberani. Nama Mika itu dalam bahasa Ibrani Mikayahu, berarti siapakah yang sama seperti Yahweh. Di dalam kitab-kitab bahasa Ibrani, kitab Mika ini terdaftar sebagai kitab yang ke-6 dari nabi-nabi kecil di antara kitab Yunus dan kitab Nahum. Mika lahir dan berasal dari Moresyet atau Maresa, sebuah desa dekat daerah Gad. Daerahnya orang Filistin. Mika mungkin berasal dari keluarga yang kurang penting, sebab nama bapaknya tidak disebutkan. Nah, desa ini terletak kira-kira 35 km di sebelah selatan kota Yerusalem, yaitu di Bukit Yehuda. Moresyet merupakan sebuah tempat yang strategis karena merupakan arus lalu lintas dari Yerusalem menuju Mesir. Mika termasuk nabi-nabi pada abad ke-8 sebelum Masehi bersama Amos, Hosea, dan Yesaya. Nah, pelayanannya berlangsung pada masa pemerintahan Raja Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Kalau dihitung dari awal pemerintahan Yotam sampai akhir pemerintahan Hizkia, berarti masa pelayanan Mika itu berlangsung sekitar 55 tahun. Situasi politik di Timur Tengah pada masa pelayanan Mika diwarnai dengan kekacauan karena adanya peralihan kekuasaan dari bangsa Aram ke tangan bangsa Asyur. Ya. Pada abad ke-8 sebelum Masehi, sebagian wilayah Israel Selatan atau Yehuda itu sudah dikuasai oleh Asyur. Dan sebelum mereka dibuang ke Babel pada tahun-tahun ya 597 sebelum Masehi ya. Dalam situasi seperti inilah Tuhan itu mengutus Mika untuk menyelesaikan berbagai masalah melalui nubuatan-nubuatan yang dilakukannya di tengah-tengah kekacauan yang terjadi di antara umat Israel. Nabi Mika pada masanya terkenal sebagai sebagai nabi pemberani karena Mika itu dengan keras ya mengkritik raja-raja yang berlaku tidak adil. Mika juga secara terang-terangan mengungkapkan rasa bencinya terhadap korupsi
dan kepura-puraan yang dilakukan oleh para pemimpin yang tidak mendatangkan kemakmuran, tetapi justru membuat rakyat Israel itu semakin menderita. Mika juga mengutuk praktek-praktek keagamaan yang mengabaikan nilai moral, serta mengecam para nabi yang memperjualbelikan nubuatan, sehingga pesan kenabian mereka semua hanya bertujuan untuk menyenangkan hati kliennya. Nah, Mika juga tidak segan memperingatkan kota kelahirannya sendiri, yaitu Moreshet Gad, tentang hukuman yang akan mereka terima akibat kejatuhan mereka di hadapan Tuhan. Di tengah kondisi yang kacau ini, memang bukan hal yang mudah bagi Mika untuk menyatakan suara kenabiannya. Tetapi Mika ini tetap setia pada tugas panggilannya. Dan ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu kalau kita melihat garis besar kitab Mika, ya, penglihatan Mika tentang penghukuman terhadap Samaria dan Yerusalem, penghukuman atas para pemimpin dan nabi, raja yang akan datang dan pemulihan darinya dari Tuhan, kemudian penghukuman Allah dan berkat yang akan datang bagi bangsa Israel, itu di Mika pasal 5 ayat 7 ya sampai 20. Nah, ada bermacam-macam krisis di sekitar hidup kita. Ada krisis kasih, ada krisis ekonomi, ada krisis kesehatan, ada krisis kepercayaan, ada krisis sukacita, ada krisis damai sejahtera. Dan masing-masing krisis itu memiliki dampak yang merugikan. Orang yang mengalami krisis itu bisa melakukan hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Beberapa waktu yang lalu secara tidak sengaja saya lihat tayangan di televisi seorang pria yang mau terjun dari lantai 4 kalau saya tidak salah, ya. Ya, saya pikir kalau yang seperti itu pasti ada masalah, ya. Mungkin kena ekonomi atau rumah tangganya goncang dan lain sebagainya. Ya, krisis ekonomi bisa membuat orang bunuh diri, ya, karena gak bisa bayar utang dan lain sebagainya. Apalagi kalau utangnya utang online, ya, wah parah itu saudara ya. Krisis kasih itu membuat orang membunuh dan membuang bayinya. Krisis kesehatan juga bisa membuat orang mengakhiri hidupnya. Karena apa? Capek dengan penyakitnya, ya. Segala upaya sudah dilakukan, tapi gak sembuh-sembuh. Putus asa dengan penderitaan yang dialami. Krisis sukacita dan damai sejahtera dalam rumah tangga. Maka rumah tangga itu bisa pecah. Yang dulu waktu pacaran cocok-cok semuanya, ya. Sekarang jadi cek-cok-cok semuanya, ya. Nah, biasa ya. Manusia itu kalau masih mabuk cinta kan my darling. Kalau sudah hilang mabuknya my tempeling. Ya. Jadi yang cocok jadi cekcok gitu ya. Kemudian krisis kepercayaan seperti yang dialami zaman Imam Eli. Lalu kepercayaan itu diberikan kepada Samuel yang masih muda. Kalau kita belajar Alkitab, sebenarnya krisis kepercayaan bukan hanya terjadi pada zaman Imam Eli. Zaman Mika ini juga terjadi krisis kepercayaan. Karena para pemimpin yang seharusnya mengayomi orang-orang, mereka justru mengambil keuntungan, ya, melakukan hal-hal yang tidak baik kepada orang-orang yang dipimpinnya. Nah, kalau kita memperhatikan kisah yang terjadi di Alkitab, maka kita bisa menyimpulkan Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu kan bukan penonton dalam kesukaran kita, tapi Tuhan adalah penolong dalam kesukaran kita. Beberapa kali saya berkata pada Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu bukan penonton. Camkan dalam hati. Memang apa saja boleh diizinkan terjadi dalam hidup untuk apa? Untuk mendewasakan kita. Untuk mengasah karakter kita. Bagaimana kita belajar mengasihi. Bagaimana kita bisa belajar sabar dalam penderitaan dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi camkan dalam hati, walaupun sepertinya kita sudah sangat tertekan dengan bermacam-macam masalah yang ada. Sekali lagi tulis, ukir di hati, dia bukan penonton dalam kesukaran kita. Tapi dia adalah penolong dalam kesukaran kita.
Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menyusun tema khotbah ini tidak mudah. Tidak mudah ya. Saya itu pusing berhari-hari ya. Ya. Coba nanti tanya sama yang lain ya. Kira-kira pusing apa enggak? Kecuali yang pinter-pinterin lah. Mereka kan SS semua. Lah saya SP, S puter maksudnya ya. Jadi mumet carinya ya. Jadi saya doa, Tuhan tuntun, tulis sedikit, berhenti lagi ya. Doa lagi, Tuhan tuntun lagi, tulis lagi sedikit gitu ya. Saya susun apa yang Tuhan kasih kepada saya. Lalu saya menyimpulkan Tuhan itu bukan penonton dalam kesukaran kita, tapi Tuhan adalah penolong dalam kesukaran kita. Nah, kita membaca di ayat yang ketiga dikatakan, maka Tuhan akan bertindak. Ya, Dia bukan cuma lihat, saudara. Tuhan ingatkan saya ketika bangsa Israel ditindas di Mesir. Seruan mereka itu sampai ke hadirat Allah, lalu Allah bertindak. Firman Tuhan berkata, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Tuhan bukan tidak tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tahu. Kita manusia tahu, bisa lihat penderitaan sesama kita. Tapi tidak selalu bisa menolong. Punya kekuatan untuk menolong, kadang tidak mau nolong ya. Tidak mau nolong kalau masih memberikan kekuatan lewat perkataan atau apa, ya masih lumayan ya. Kadang-kadang sudah tidak nolong ya. Malah menjatuhkan, makanya tuh selesai kamu gitu ya. Nah ya, malah menghakimi gitu ya. Nah, jadi firman Tuhan berkata, aku mengetahui penderitaan mereka, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Ya. Kemudian dikatakan, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang kata Tuhan kepada Musa, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku Israel keluar dari Mesir. Jadi penderitaan, tertindas di Mesir itu bukan cuma dilihat oleh Allah. Allah bertindak. Allah memakai Musa untuk membawa Israel keluar dari Mesir dengan tangan Tuhan yang kuat. Lewat 10 tulah, tidak mudah, memang tidak mudah. Ya. Untuk Israel percaya itu tidak mudah. Untuk Musa yang memimpin juga enggak mudah. Saudara bisa pelajari. Orang Israel ini bersukacitanya sebentar saja. Keluhannya terus-terusan. Ancaman mau lempar Musa dengan batu itu terus menerus ya. Jadi tidak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menjadi seorang pemimpin ya. Pusing ya. Saya belajar ya, lalu saya menyimpulkan dalam pengalaman kehidupan ya, untuk melayani. Hati saya itu berkehendak mau jangkau semuanya. Tetapi seperti pepatah berkata, maksud hati memeluk gunung, apa daya tanganku tak sampai gitu ya. Karena tangan saya ini pendek, orangnya pendek, tangannya juga pendek ya. Maksud hatinya mau tak peluk semuanya gitu ya. Tapi tidak mampu ya. Tapi Tuhan lihat hati saya ya. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk tolong. Contoh yang lain. Ketika murid-murid ditimpa angin sakal. Perahu murid-murid itu baru beberapa mil jauhnya dari pantai. Diombang-ambingkan karena gelombang ya. Diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Lalu Alkitab berkata kira-kira jam 3 malam. Jam 3 pagi. Datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Apa itu jam 3 malam atau jam 3 pagi? Kalau jam segitu itu kita pules-pulesnya tidur ya. Kita ini kalau menjelang pagi kan makin enak tidur. Mohon maaf ya. Makanya orang itu kadang males doa pagi karena apa? Makin pagi makin enak tidurnya ya. Sudah waktunya bangun itu ya, mau tidur lagi gitu ya. Aduh, lebih enak gitu ya. Tapi kalau suruh melekan sampai jam 1, jam 2 pagi no problem, bukan masalah. Tapi suruh bangun pagi itu sulit. Nah, kenapa Alkitab ini sampai menulis jam 3 malam? Kita lihat ketika kekuatan manusia itu sudah habis ya. Pada masa-masa bahaya.
Tuhan lihat murid-murid diombang-ambingkan oleh angin sakal. Tuhan ada di atas bukit. Dan sekali lagi kita bisa mengambil kesimpulan. Ketika Tuhan melihat perahu murid-murid diombang-ambingkan oleh angin sakal, Tuhan bukan cuma nonton setelah Tuhan doa. Alkitab berkata, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. 3,5 tahun Tuhan bersama murid-murid, belum pernah murid-murid lihat Yesus berjalan di atas air. Itu sebabnya ketika Tuhan berjalan di atas air, mereka ketakutan. Mereka tidak kenal itu Tuhan. Mereka berkata itu hantu. Ya, dalam ketakutan kita bisa salah mengenali mana Tuhan, mana hantu gitu ya. Tapi Tuhan berkata, ini aku, jangan takut, tenang saja, tenang ya. Lalu Petrus yang masih belum yakin berkata, kalau itu engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Saudara, biasanya guru kungfu dan lain sebagainya itu tidak membagikan semua ilmunya kepada para murid. Tapi kalau saya memperhatikan ini luar biasa. Ketika Petrus nantang dengan berkata, kalau itu engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Tuhan tidak berkata, belum level sekarang ya. Belum waktunya, nanti akan datang waktunya. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan berkata apa? Datanglah. Luar biasa loh. Saya berharap ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita bisa menangkap dengan roh kita betapa kasih Tuhan itu luar biasa. Dalam keadaan panik, Tuhan tidak mengejek para murid. Dalam keadaan bahaya seperti itu, Tuhan tidak berkata, ayo, sudah 3,5 tahun bersama-sama dengan aku. Kan sudah lihat pengalaman. Yang sakit sembuh, yang mati bangkit. Masa cuma ngatasi badai saja nggak bisa? Kalian kan nelayan-nelayan? Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Beda dan sangat bertolak belakang dengan manusia. Kalau manusia sekali lagi ya, belum tentu nolong. Kadang-kadang sudah menghakimi ya, makin menyakitkan hati. Sudah nak nolong, mentung pisan gitu ya. Nah, tapi Tuhan itu luar biasa. Jadi ini lihat ya. Dalam keadaan bahaya, Tuhan itu bertindak. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Dia tidak berlama-lama, tidak berlambat-lambat, tidak menunda-nunda pertolongannya. Ya. Lalu apalagi orang yang kehilangan, orang yang mengalami krisis kasih bisa membuat orang itu kehilangan kepedulian. Saya sambil berdoa nyusun ayat ini, kemudian saya menemukan sebuah kisah. Seorang pemulung yang berhati emas, ya, tidak sengaja saya temukan kisah ini ya. Banyak orang itu tega membuang bayinya ketika masih hidup dengan banyak alasan. Mungkin karena tidak ada bapaknya, ya, lahir di luar pernikahan, atau takut karena tidak bisa membiayai, gitu ya. Tapi tahukah kita ada seorang pemulung di Cina yang mampu mengadopsi 30 bayi yang dibuang. Dan ini adalah kebesaran hati Tuhan yang kadang tidak mampu dirasakan oleh semua orang. Ya, ya gambarnya memang saya juga tidak bisa cari yang lain. Ya, cuma dapat ini saja. Ya, seperti yang dilakukan oleh Lao Xiaoying, ya, nenek tua yang hidup miskin di Yinhua, Cina. Nenek Lao ini sudah berusia 88 tahun. Coba bayangkan sebentar. 88 tahun harusnya dilayani. Masih kerja, ya. Bukan cuma kerja, masih punya hati untuk merawat bayi-bayi yang dibuang, ditinggalkan di tempat sampah dan lain sebagainya, ya. Kondisi sendiri sudah lemah, ya. Keterbatasan tenaga, kemiskinan itu juga membuat nenek Lau ini mengalami hidup yang susah. Tapi ini tidak mengurungkan niatnya untuk membantu orang lain. Dan apa yang dilakukan oleh nenek Lau ini tidak sendiri. Dia dibantu suaminya yang juga sudah renta. Sayang, ya. Sang suami sudah lebih dahulu meninggalkan dia 17 tahun yang lalu. Nah, sejak itu nenek Lau ini membesarkan 4 anak yatim piatu sendirian. Sementara itu anak-anak yang lain sudah diambil dan diasuh oleh keluarga atau teman-teman Lau. Untuk menyambung hidupnya, Lau ini mengumpulkan kaleng-kaleng bekas yang bisa didaur ulang, ya. Tapi menjadi pemulung ternyata tidak membuat dia patah semangat. Ya. Dia terus berusaha untuk hidup dan menolong anak-anak malang yang ditinggalkan di
jalanan. Sayangnya kehidupan sulit yang sudah sangat lama dijalani perlahan-lahan mulai menggerogoti tubuhnya. Tahun 2012 ya, Nenek Lau ini terkena penyakit jantung dan gagal ginjal. Sejak jatuh sakit, akhirnya dia dikenal banyak orang, termasuk karena jasa-jasa dan aksi heroiknya mengasuh 30 anak yang terlantar. Meskipun Nenek Lau tidak ingin aksinya diketahui oleh banyak orang, ya. Jadi usia memang menua, tapi kebaikan hati Nenek Lau ini tidak pernah surut dimakan usia. Anak adopsi yang paling muda berusia 6 tahun, namanya Sang Kilin. Nenek Lau menemukan bayi itu di tempat sampah. Dengan kondisi yang lemah, wanita itu membawa sang bayi ke rumah untuk dirawat. Ketika saya membaca kisah ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu saya ingat, sebenarnya kita juga tidak lebih baik dari kondisi bayi ini. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca kisah yang dicatat di Yehezkiel, bagaimana kondisi orang Israel, ya, seperti bayi yang lemah, telanjang, kotor dan lain sebagainya. Tapi Tuhan itu memungut, merawat kehidupan kita, dan itu kasih Tuhan yang luar biasa. Sementara anak adopsi pertama yang ditemukan di jalan, seorang bayi perempuan, ya, dia terbaring di antara sampah di jalan, dan kita melihat apa yang dilakukan itu memang tidak pernah sia-sia. Memang waktunya tidak panjang karena dia berusia 88 tahun. Nah, kemudian kisah ini menyebar sampai ke seluruh Cina dan mendapat perhatian dunia. Seseorang yang simpatik terhadap Lau mengatakan bahwa pemerintah, sekolah dan masyarakat Cina yang tidak berbuat apa-apa seharusnya malu terhadap Nenek Lau ini. Nenek Lau ini tidak punya uang banyak, tidak punya kekuasaan, tapi mampu menyelamatkan anak-anak dari kematian dan kondisi yang parah. Ini kisah nyata yang membuktikan bahwa kebaikan hati seseorang itu tidak bisa dinilai dengan materi. Seorang pemulung sampah yang kehidupannya sulit tapi memiliki hati emas, ya. Kembali pada kebenaran firman Tuhan, kita bisa menyimpulkan Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun para pemimpin, ya, itu sudah menyesatkan orang-orang yang dipimpinnya, sejahat apapun perbuatan mereka, kalau mereka mau berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan itu mengampuni. Tuhan bukan hanya mengampuni, tapi Tuhan juga memulihkan. Ya, kita lihat Mazmur 30 ayat yang ke-6. Mazmur 30 ayat yang ke-6. Kitab Mazmur 30 ayat yang ke-6. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Saya hanya nyatet apa yang Tuhan ingatkan, ayat-ayat yang pernah saya baca, yang pernah terukir di hati saya. Tuhan ingatkan ayat ini, sesaat saja ia murka. Tuhan murka karena kejahatan yang dilakukan. Tapi sesaat saja, tidak lama. Sebab Tuhan itu tidak menghendaki kebinasaan kita, tapi Tuhan menghendaki kita diselamatkan. Sepanjang malam ada tangisan, tapi tidak terus malam. Akan muncul pagi dan akan terdengar sorak-sorai. Tadi saya berkata dalam kitab Mika dikatakan, maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Ya, berarti kan kata ia akan bertindak. Sekali lagi Tuhan tidak tinggal diam dalam penderitaan kita, tapi Tuhan bertindak untuk menolong kita dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Ya, krisis bisa membuat manusia sesat jalannya. Sebab itu perlu digembalakan, perlu dipimpin. Tuhan ingatkan saya lagi di Yesaya 63 ayat yang ke-9. Yesaya 63 ayatnya yang ke-9. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala.
Saya berharap ketika Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab, bukan sekedar membaca, ya, tapi mari resapi, ya. Dalam segala kesesakan yang kita alami, Tuhan itu tidak suruh duta, tidak suruh utusan. Dia sendiri turun untuk menyelamatkan kita. Ya, dia tinggalkan sorga yang mulia, menjadi manusia sama seperti kita, karena kasih yang luar biasa. Ya, kita lihat pola penggembalaan manusia itu sangat terbatas. Tadi saya sudah berkata, saya menggambarkan meskipun tangan saya berusaha memeluk semuanya, tapi tidak mampu. Tapi beda dengan tangan Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan tidak dibatasi dengan jumlah, jarak, atau apapun. Ya. Beda. Saya pelajari pola penggembalaan Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Kemarin Pak Epapras Joko sudah menyinggung juga di Mazmur 23. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah memperhatikan kata Tuhan adalah gembalaku. Tuhan gembala yang baik. Selama kita memproklamirkan diri dan membawa diri kita sebagai domba, maka seperti Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita juga tidak akan kekurangan. Domba itu jalannya di belakang, gembala, ya. Memang di Indonesia ini beda, ya. Hewannya jalan dulu, gembalanya di belakang. Tapi kalau di Israel tidak, ya. Gembalanya di depan, kemudian kawanan ternaknya di belakang. Nah, dikatakan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, dia menyegarkan jiwaku, dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara perhatikan ayat-ayat ini. Tuhan sebagai gembala yang baik tidak hanya membawa kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, tidak hanya menyegarkan jiwa kita dan menuntun kita di jalan yang benar, tapi Tuhan juga mengizinkan. Kalau kita lihat di ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu saudara sekalian, mengapa gembala itu perlu berjalan di depan? Sebab domba-domba itu pasti akan pernah melewati lembah yang kelam, ya. Menuruni lembah yang kelam itu merupakan masa-masa berbahaya bagi domba-domba. Kalau Bapak Ibu saudara pelajari Alkitab, ketika Daud menggembalakan domba hanya 2 atau 3 ekor. Tidak puluhan, tidak ratusan. Pak Henok yang khotbah minggu sempat ngomong sama saya, Bu, di mana ayatnya Daud menggembalakan cuma 2-3 ekor? Tak tunjukkan ayatnya sama saya. Bukan puluhan, ratusan apalagi ribuan, cuma 2 atau 3 ekor saja. Tapi kita lihat Daud bertanggung jawab, ya. Dia berani melawan beruang hanya untuk melindungi yang 2-3 ekor itu. Nah, kita lihat. Tadi saya berkata merupakan masa-masa berbahaya. Kalau saudara pelajari tentang domba, ya, menjadi masa-masa berbahaya ketika domba itu sedang merumput, ya. Domba itu hanya akan fokus tunduk pada rumput hijau yang ada di depannya. Dia akan terus perhatikan itu saja, ya. Mohon maaf, berapa banyak orang yang ketika menghadapi rumput yang hijau makin diberkati, terus tunduk ke bawah pada berkatnya, lupa tengadah Tuhan itu sumber berkat, ya. Dan itu masa-masa berbahaya. Saya berkata, ketika domba sedang merumput, tunduk menikmati rumput yang hijau, pada saat itu gembala harus melipat gandakan kewaspadaannya dengan melihat daerah-daerah sekitarnya. Mengapa? Ketika domba fokus pada rumput hijau yang ada di depannya, maka bukan tidak mungkin serigala yang buas itu keluar, binatang yang buas itu keluar dan menerkam domba-domba yang sedang menikmati rumput yang hijau. Saudara, masa berbahaya untuk kita, diberkati limpah bisa lupa Tuhan, penderitaan panjang juga bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Nah, itu sebabnya dikatakan, sekalipun aku melewati lembah yang kelam, menuruni lembah yang kelam, ya. Kalau lembah yang kelam itu cuma beberapa meter enggak masalah. Tapi kalau kilometer, ya, manusia itu kan enggak tahan menderita. Ketika Covid itu tinggi bulan Juli yang lalu, saya kan sempat ngungsi di apartemen hampir 1 bulan. Karena beberapa teman berkata, kamu pergi yo, ya, kamu wis umur swidak katanya gitu, ya, ngungsi yo, ya, nurut saya ngungsi, ya. Nah, lalu saya dengar khotbah. Kemudian ketika
Saya dengar setelah varian Delta ada varian Kappa. Ya, varian Kappa itu menyerang kulit. Saya mikir gini, nek varian Delta sing diserang paru-paru cepat mati, gak masalah. Tapi kalau kulit nunggu sampai infeksi baru mati, soro tambah lama gitu ya. Pikiran saya. Terus Tuhan ingatkan saya di kitab Wahyu pasal 16 ya. Saudara baca tuh kitab Wahyu. Manusia itu tidak tahan menderita. Tidak tahan menderita. Sudah ngalami penderitaan, tidak cari Tuhan, tambah menghujat Tuhan. Ya, Tuhan ingatkan saya ayat itu. Jadi tidak salah kalau Salomo itu berkata, jangan kasih aku kaya supaya aku tidak menyangkal Tuhan, siapa Tuhan itu. Tapi jangan juga kasih aku miskin, nanti aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jadi saudara perhatikan, kalau kita mengakui Tuhan itu sebagai gembala yang baik, maka kita harus berjalan mengikuti kehendak Tuhan. Ya, tidak berjalan di depan. Tidak Tuhan yang harus mengikuti kita. Memang saya mengakui kehendak Tuhan itu tidak selalu menyenangkan daging kita. Tuhan terus ingin kita mengasah, ya, mematikan keinginan daging dan menundukkan diri pada kehendaknya. Tapi kalau kita berhasil, saudara lihat dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di depan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak dan pialaku penuh melimpah. Kemudian dikatakan apa? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau saudara baca firman Tuhan ini, apakah Daud waktu menulis ini ketika dia jadi raja? Tidak, ya. Dia bicara tentang gembala apa waktu masih muda? Tidak, ya. Daud menulis Mazmur ini ketika Daud itu sedang dalam pelarian mau dibunuh sama Absalom. Kalau Absalom ini dilayani perang, ya, Daud menang. Apakah ada sukacitanya kalau bunuh anaknya sendiri? Tidak juga, ya. Jadi kalau kita pelajari kehidupan Daud ini, waduh, luar biasa. Luar biasa. Itu sebabnya kalau kita membaca, ya, kisah tentang Daud, kenapa Daud itu sampai diakui menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Memang ada sisi kelemahan. Dia jatuh dalam dosa perzinahan, tetapi dia bertobat, ya. Lalu saudara bandingkan di kitab Yehezkiel 34, ada gembala-gembala yang jahat yang hanya menikmati susu dari domba-dombanya, bulunya, ya, dagingnya, tapi domba-domba itu tidak digembalakan. Yang lemah tidak dikuatkan, yang sakit tidak diobati, yang luka tidak dibalut, yang tersesat tidak dibawa pulang, ya, yang hilang tidak dicari. Domba-domba itu diinjak-injak dengan kekerasan. Tapi sekali lagi saya berkata, beda dengan Tuhan yang menjadi gembala dalam kehidupan kita. Nah, tema Natal tahun ini, ya, saya merenung terus, saudara, ya, Tuhan di tengah krisis. Sebenarnya sudah ada jawaban. Krisis itu masalahnya, Tuhan itu jawabannya, ya. Jadi bukan sekedar tema biasa ini, Tuhan di tengah krisis, ya. Hikmat Tuhan menolong saudara Paulus ini, ya, karena dia yang tiap kali setahun 2 kali bikin tema, ya. Tema Paskah, tema Natal terus ya. Jadi kita cuma dukung doa. Jadi selalu ada jalan keluar. Ada krisis tapi tetap ada jalan keluar. Ada krisis, ada damai sejahtera selama ada Tuhan di tengah kehidupan kita. Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Benar Tuhan. Kasih ilahi inilah dari Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur kalau pada sore hari ini kami bisa mendengar kembali firman-Mu. Sungguh Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau adalah Allah yang selalu melindungi, menjaga, membimbing, memimpin kami sepanjang hari. Tapi seringkali kami lupa Tuhan. Karena terlalu banyak tekanan yang membuat kami seringkali lupa kepada Engkau. Tapi kami percaya jikalau kami sudah mendengar beberapa sesi ini Tuhan. Biarlah pada saat ini Engkau menggugah setiap hati jemaat-Mu. Supaya kami lebih sungguh-sungguh. Lebih melekat seperti pokok anggur. Dengan kami Tuhan, itu kerinduan kami ya Bapakku. Makasih Tuhan, biarlah firman ini
bukan saja untuk kami mendengar, tapi firman ini untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari Tuhan, berilah kekuatan, berilah kemampuan, berilah kesanggupan Tuhan untuk kami semua yang berada pada hari ini. Supaya kami nanti lebih maju, kami lebih sungguh-sungguh Tuhan, untuk mengiring Engkau Tuhan, karena sudah tidak lama lagi. Ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau memberkati Tuhan Ibu Syoklin Tuhan, pakailah dia semakin hari semakin lebih indah Tuhan. Pakailah dia untuk membimbing Tuhan sebagai gembala dengan domba-dombanya ini Tuhan. Kami tahu Tuhan usia ini bertambah. Tetapi dengan bertambah usia, tetapi Engkau tetap memberikan dia kekuatan Tuhan. Kemampuan Tuhan. Engkau berikan Tuhan. Sampai Engkau datang ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bawa Tuhan di jalan mulia ini. Biarlah Engkau memberkati hari-hari yang sudah ditempatkan Tuhan untuk Natal, untuk segala itu. Kiranya Bapa, Engkau berikan nanti pada saat-saat itu cuaca yang baik. Kami percaya Tuhan semuanya itu berjalan dengan baik. Semua Engkau ada dalam rancangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya pasti Tuhan, jiwa yang datang juga Tuhan pada saat itu, biar ada jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas segala firman-Nya. Sungguh Tuhan, kami tahu kami tidak rugi mengiring Engkau. Kami sangat menjadi orang yang berbahagia yang ada di dalam Tuhan. Berikan itu kepada kami terus-menerus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakailah semua yang ada di sini, pelayan-pelayan Tuhan. Dari Tuhan pemain musik sampai semua yang bekerja Tuhan di sini, biarlah Engkau urapi mereka semua, pakai mereka semua. Dan kami percaya segala varian baru, virus apa segala kami tidak pusing, yang kami pusing nama Yesus. Karena nama itu bisa menghancurkan semua apapun yang ada itu Tuhan. Hanya nama Engkau, Engkau halaukan semua Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba mohon ini semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di akhir ibadah ini sungguh kami bersyukur buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Sebab Tuhan bukan hanya penonton, tapi penolong bagi kami. Engkau menjadi gembala kami, itu sebabnya kami percaya kami tidak akan pernah kekurangan. Tidak ada lagi yang dapat kami ingini. Karena Engkau sudah memuaskan kami Tuhan. Kami percaya setiap kami yang hadir, kami sudah diberkati Tuhan. Kami dipulihkan, kami mengalami kesembuhan. Berkat-Mu turun atas setiap kami, kesehatan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, sekolah anak-anak kami. Semua diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya sore hari ini kami bersyukur ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa buat saudara kami yang mengalami sakit, Bapak Edi yang habis jatuh dari tangga. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bu Ani yang jari kanannya mengalami masalah. Tante Kianwa juga jarinya mengalami masalah. Tuhan, kami menyerahkan beliau-beliau ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan hadir dalam hidup mereka dan Tuhan menjamah serta menyembuhkan. Karena kuasa Tuhan saja kesembuhan boleh terjadi. Sekalipun melalui tenaga medis. Tapi kami percaya ketika Tuhan terlibat di dalamnya, kesembuhan secara cepat boleh terjadi. Sehingga di dalamnya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan sudah melayani. Bahkan setiap jemaat Tuhan sudah hadir. Kami sama-sama diberkati.
oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat para donatur, orang-orang yang terbeban untuk pelayanan di tempat ini. Tuhan memberkati mereka semua. Kami percaya apa yang mereka tabur tidak pernah sia-sia. Selesai semua kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai perjalanan kami supaya kami boleh sampai dengan selamat. Tidak kurang satu apapun. Berdoa buat lingkungan sekitar ini. Engkau tetap berikan keamanan, kedamaian, kesejahteraan Tuhan. Supaya kami semua boleh tetap bebas beribadah. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Berikan hikmat akal budi, roh takut akan Tuhan. Supaya dapat mengatur bangsa ini Tuhan. Sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Ada banyak orang-orang yang boleh diselamatkan. Sekalipun mungkin ada banyak hal yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Pandemi juga belum selesai total. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar hikmat akal budi Engkau berikan kepada orang-orang yang dapat menyelesaikan semua masalah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan pada akhirnya dengan iman kami buka hati kami arahkan kepadamu, kami akan siap menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita pulang dengan membawa berkat yang terbaik. Berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang terus menyertai kita dari satu kemenangan kepada kemenangan lain, dari satu keberhasilan kepada keberhasilan yang lain sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa pada ibadah berikutnya.